oke aja lah, apa aja, saya nggak ngikutin gitu-gituan soalnya. Oke, siap. Jadi Bapak percaya kalau misalnya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda ya, Pak? Bukan pribadi ya. Kalau saya ayo salah terus, Bang Tices salah terus, lanjut. Biar kita sama-sama belajar juga kan Bang Abu ya. Iya, bukan pribadi. Kalau saya bilangnya bukan pribadi, dia kan roh ya. Roh itu ada di dalam saya, ada di dalam orang Kristen. Jadi kita banyak. Jadi cuman kalau bilang Bapa, Firman dan Roh Kudus itu dalam kaitan yang bersaksi di surga. Tapi kalau apakah kita ini konsep ketuhanannya 3 gitu? Enggak. Kita banyak. Yohanes 17 ayat 16, ayat berapa lagi? 12, 11, 12, 6 gitu. Itu jelas bahwa kita satu. Saya ada bikin status dia adalah kita adalah dia. Itu konsep saya gitu. Jadi apakah Tritunggal? Nggak tahu lah, orang mau bilang Tritunggal terserah lah. Tapi kalau di firman saya nggak nyangka. Yohanes 5 ayat 7 dibilang Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu, nggak nyangkal saya, benar itu satu. Tapi apakah ketuhanannya plus 3 begitu? Enggak lah, orang kita semua masuk di situ kok. Ya, bukan 3 itu, Pak. Betul. Berarti tadi yang kita pertama kali bahas itu yang Bapak tidak percaya Yehova itu adalah Yesus Bapak. Ya, Pak? Atau Yesus enggak? Saya nggak percaya. Oke, nah menurut Bapak, kepercayaannya Bapak, Yehova ini adalah siapa, Pak? Tapi saya disclaimer dulu ya, Pak. Saya bukan saksi Yehova ya, Pak. Saya Tritunggal. Saya kasih gambar ya, biar jelas ya. Saya kasih gambar. Siap. Nah, siap. Awas ini berat, ini gambar ini. Aduh, takut terungkap. Teman-teman, tap. Ini gambarnya agak ngeri ini. Aduh. Taruh. Tadi di mana dia? Sebenarnya gampang teman-teman ya, atau saudara-saudara. Kita gini aja buat pertanyaan begini. Apakah YHWH itu Bapa, Tuhan, ya, yang disembah oleh bangsa Israel pada zaman dulu, Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa, itu apakah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah pada saat ini? Coba itu yang kita Bro Yosi, biar Bro Tices dari tadi ingin mempertanyakan ini, dan ini mau dicerahkan sama Pak Ipo dulu dan mau dikasih gambarnya nih. Nanti biar nggak loncat-loncat dulu ya. Silakan Pak Ipo, lanjut. Siap. Jadi beda ya. Kalau saya ngajarinnya gini, jadi beda. YHWH bukan Yesus, nggak ada hubungan. Ini 2 kerajaan yang berbeda. Apakah YHWH itu yang disembah oleh bangsa Israel itu Tuhan? Ya, kalau di Alkitab lain disebutnya Tuhan. Bilang saja Pak Ipo, tadi narasi Pak Ipo, Tuhan lama dan Tuhan baru. Nah itu belum paham lagi Pak Ipo. Yesus ini kan Tuhan. Apakah Yesus dan YHWH itu apakah Tuhan yang sama atau berbeda? Itu jadi pertanyaan. Beda. Ini dia gambarnya nih. Bisa saya jelaskan begini tuh. Dibuka kameranya Pak, dibuka. Oh, berarti memang Bapak Ivo memang iya, nggak apa-apa sih, itu pemahaman kita. Tuh kan ngeri gambarnya, ngeri. Tap saudara, takut terungkat. Takut, ngeri banget guys, tap takut. Mbak Natali. Ya. Au. Gambarnya goyang. Coba Pak, boleh saya lihat gambarnya Pak? Oh tadi. Bentar, izin. Ini ada yang datang tadi belum disapa ya. Mungkin Kristen atau apa ini? Jeff RY, nggak mau ngomong, turunin ya. Nggak mau ngomong. Ya udah, turun ya. Makasih. Oke, udah ya. Oh. Oke, siap. Lanjut. Oke, paham. Pak dijelasin dulu dikit mungkin Pak Ipo, mungkin dia ini memang harus dijelaskan biar lebih paham. Lanjut Pak Ipo, sedikit dijelaskan. Boleh dijelaskan. Jadi dia kalau YHWH itu memang pemahamnya Pak Ivo ini aku udah paham bahwa Pak Ivo ini tidak memakai perjanjian lama sebenarnya ya. Dia nggak percaya Tuhan yang dalam perjanjian lama. Nah, mungkin seperti itu. Jangan menyimpulkan dulu bro, biar Pak Ipo yang menjelaskan gimana sih ini suka gitu lah, jangan menyimpulkan, jangan. Silakan Pak Ivo, silakan Pak Ivo. Mic-nya dibuka Pak Ivo. Mute-nya Pak Ipo, mute.
Pak Ipo mute dibuka dulu. Mute-nya dibuka. Perjanjian lama, saya percaya ini Alkitab, saya percaya isinya dari perjanjian lama sama perjanjian baru, saya percaya nih. Enggak, Pak Ipo gini, coba diberi pemahaman dulu, mungkin dia belum paham antara Tuhan lama dan Tuhan baru. Mungkin Bro Yosi Iya, pasti belum jadi- paham, belum tahu, silakan Pak. Jadi Tuhan yang lama itu kan memang yang mengutuk ya. Dia memang menciptakan manusia, tapi dia juga mengutuk manusia. Dia mengutuk, dia mengusir, dan dia membuat manusia jadi mati, gitu ya. Dia membuat manusia mati. Padahal dia bisa kasih pohon kehidupan, dia nggak mau. Dia Oke, harus mati. pertanyaan saya begini Pak Ivo, apakah Tuhan yang baru ini juga tidak ada hukuman buat manusia yang tidak mau bertobat? Beda nggak dengan Tuhan yang lama memberikan ada hukuman juga bagi orang yang tidak mau bertobat? Sama nggak dengan Tuhan yang sekarang memberikan kesempatan buat orang bertobat mendapatkan hidup yang kekal, dan bagi orang yang tidak bertobat tidak mendapatkan hidup yang kekal? Sama nggak Tuhannya itu? Kalau nggak bertobat, Sedikit instruksi teman-teman di bawah, jangan sungkan-sungkan ya, kalau mau ketawa-ketawa aja, biar nggak jerawatan. Lanjut. Boleh saya sanggah dikit nggak Pak? Pak Ipo dulu sebentar, Bang Tica, silakan Pak Ipo. Oke, Gimana siap, Tuhan siap. Tuhan baru, silakan. Jadi kalau tidak mau bertobat itu artinya dia tidak mau menerima berita Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus kan? Berarti dia tetap di bawah hukuman, karena YHWH itu dari awal sudah mengutuk manusia dan membunuh manusia. Sudah mengutuk. Masalah Anda mau bertobat apa nggak bertobat sama YHWH nggak ada masalah, itu semua mati loh gitu. Walaupun udah bertobat nih, udah bertobat tetap aja kamu mati. Oh, enggak Siapa dong. punya? Gini, Pak Ivo. Mbak Ivo tahu nggak yang di Nineve, ya, beda di Nineve dengan Sodom Bentar, dan Bang Yosi, Gomora. Bang Yosi, kita ngomongnya pakai data aja, biar Pak Ivo juga bawa data gitu, jangan ngomong-ngomong. Ini Jadi data Bible. tadi yang Pak Ya, Ivo kalau bilang, Aduh, satu-satu ini gimana kok Siap, siap. bisa sama Kristen satu-satu? Siapa namanya? Saya selesaikan dulu ya. Jadi saya jelaskan tentang bagaimana Tuhan YHWH itu ya, yang mau menghukum dan dia yang bertobat. Dengar ya, zaman Sodom dan Gomora ya, dicari orang yang mau bertobat ya, kebaikan di situ dicari sampai 10 orang yang tidak dapat. Akhirnya Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, dibakar dengan api dan belerang. Beda dengan Yunus itu ke Nineve itu dia pergi untuk apa? Memberitakan supaya orang-orang Nineve ini bertobat, karena orang Nineve ini sudah jahat ya. Tapi kedapatan orang Nineve ini mereka bertobat, akhirnya kotanya tidak jadi dimusnahkan. Itulah Tuhan yang baik. Nah, diberikan kebebasan manusia untuk memilih, diberikan untuk apa? Kesempatan. Begitu juga dengan sekarang kita. Ya, Tuhan ya, sebelum dia datang ke dunia ini yang kedua kali sehingga manusia semua bisa melihat dia berikan kesempatan setiap manusia untuk bertobat. Ya. Dari yang tidak bertobat mendapatkan apa? Ya, yaitu neraka. Dan orang yang bertobat yang mendapat apa? Surga dan dunia yang baru. Gitu. Sama Pak Ivo ya. Nah, gimana Pak Ivo? Menurut Pak Ivo? Ya, itu nggak pengaruh sebenarnya. Niniwe bertobat nggak bertobat dimatiin semua kok. Emang ada yang nggak dimatiin sama YHWH? Mati semua. Sampai saat ini yang berkuasa siapa? Mati kan, kematian. Anda bertobat, ya, bangsa misalnya Israel bertobat atau bangsa ini bertobat, tetap aja mati semua. Karena itu ketetapan YHWH, dia udah kutuk. Itu kutuk Iya, itu Tuhannya aja mati ya, Pak Ipo ya, Yesus. kutuk, Iya, kutuknya itu ya, kutuk yang dilakukan YHWH itu sebelum Semua ada akan manusia, mati. ya. Semua manusia akan mati. Makanya nanti Itu ada dia. hari penghakiman. Ya, itu Akhirnya yang mau ada hari siapa? Penghakiman. Nah, Dari yang mau zamannya itu siapa? Adam dan Jadi Hawa, antara bertobat sama nggak bertobat ya sama aja, Ya, mati dari- semua. Iya, tetap mati dari zamannya Adam dan Hawa, Iya, makanya. Abraham, Ishak, Yakub sampai Musa, sampai pada saat kita sekarang manusia pasti akan mati. Tetapi nanti Mati kita semua. akan dihakimi menurut perbuatan kita.
Dan siapa pembela kita? Dialah Tuhan itu sendiri akan menjamin setiap kehidupan manusia. Sama itu Pak Pendeta, Pak Ivo. Semua mati, siapa bilang nggak mati? Iya, makanya jadi bertobat nggak bertobat sebenarnya sama aja. Dia dimatiin sama dia. Mati. Nah, kalau Yesus datang, Yesus itu ada datang. hari terakhir. Pak Yosi, bentar-bentar, kasih waktu dulu untuk Pak Ipo. Silakan Pak Ipo. Jadi Yesus datang itu bukan untuk membuat mati manusia. Kita diminta bertobat dan masuk dalam kerajaan surga. Beda sama YHWH. Lu nggak mati, lu bertobat ya, oke, gua nggak matiin sekarang, tapi ntar lu mati, gitu. Jadi kayak kamuflase aja gitu loh. Kalau Yesus Kristus enggak, dia bertobat, kita diminta bertobat supaya masuk dalam kerajaan surga yang kekal, begitu. Ini nggak ada janji ini diberikan sama YHWH, nggak ada. Gitu. Memang jasad ini menurut Pak Ipo, jasad ini tidak ada guna, kata Pak Ipo ya. Pak Ipo kagak ada guna jasad ini ya. Kayak katanya tadi nggak kepake, Abu ya, nggak kepake, badannya nggak kepake. Mau didandanin gimana? Gini udah nangis-nangis bertobat, udah begini, udah ngelakukan yang amal begini-begini, tetap aja mati kata Yahweh, lu mati. Pokoknya maksimum 120 tahun. Gua kutuk di bumi gara-gara lu. Begitu. Terus mau ngapain kita? Kita hidup ini udah di bawah kutuk YHWH. Ada di perjanjian lama itu di bawah kutuk dia, makanya saya gambar YHWH itu kutuk. Jadi saya rasa boleh saya giliran lagi nggak Bang? Saya hormati pemahamannya Bapak Ivo, tetapi menurut Alkitab ya, menurut saya Bapak punya pemahaman yang lain. Ya, kalau menurut saya Bapak itu sama dengan ada teman-teman yang golongannya Pak Tito itu, mereka sama, mereka tidak percaya Yahweh. Karena Yahweh itu katanya pada zaman itu dia pembunuh lah, penginilah, ya. Nah, minta perawan. Sama dengan Bapak kalau ini. cuma bunuh doang dia minta perawan. Karena itu coba buat apa minta perawan? Ya, karena minta perawan dari hasil rampasan ya, gini. Masa perawan lagi yang diminta, astaga. Karena menurut saya Tuhan sebelum dunia ini Tuhan itu sudah ada dari zamannya awal dan akhir, Alfa dan Omega. Jadi YHWH itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia sanggup menjadi apapun menurut kekuasaan dia sendiri. Begitu menurut saya. Itu sesuai dengan Alkitabiah semua. Dari zamannya dulu bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada manusia, begitu juga dengan sekarang ini dia sanggup untuk apa? Datang jadi seperti manusia. Begitu, itu sesuai dengan Alkitab semua. Kalau saya mau tunjukkan ayat boleh juga. Dia gak lama. Tapi kalau Bapak udah pernah baca Bible, pasti Bapak sedikit mengerti lah. Apa yang saya boleh saya tanggapi Bang? Tidak, begitu loh Pak. Bro Yosi mute dulu, kasihan ini Bro Tiches dari tadi mau ngomong. Silakan ngomong dulu, ngomong. Kalau saya mute suaranya jadi kecil, jadi saya nggak mute dulu deh. Oke, jangan di mute Pak Ivo. Nah, kata Pak Ivo kan kalau Tuhan YHWH yang ada di perjanjian lama ini kan Tuhan yang pembunuh, Tuhan yang mengutuk gitu kan Pak? Iya. Oke. Kita coba tarik dulu ke awal penciptaan ke manusia pertama ya Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Oke, di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini kita bahas dari Adam ini, Bro Tiches. Iya, biar tahu dari awal. Pembahasan sampai 2 hari kiamat ini, lanjut. Saudara, sampai 2 hari kiamat baru kelar ini, lanjut. Bentar ya. Bentar, iklan bentar buat teman-teman. Ayo ramaikan YouTube Natalia Iriani. Beserak kemana kalian? Nonton kemana kalian? Sepi nih yang nonton di sini nih. Ayo, ngumpul. Lanjut. Ya. Natalia Iriani ya, lanjut. Yang nonton ada 800 orang ini kalau nggak salah nih saya lihat. Banyak. Oh, di luar sampai jutaan, gini, Pak. Pak Ipo, kata penonton, oh Pak Ipo ini memang datanya luar biasa ini, dua Kristen ini kagak bawa data ini Bro Yos. Ya kita kan boleh baca ayat nggak Pak? Jadi Tuhan Yesus itu meminta orang bertobat, kalau yang nggak bertobat nggak dia bunuh, dia dibiarin. Minta orang bertobat kalau yang nggak bertobat. Siapa itu? Anak kecil. Saya baca data ya Pak.
Pak Karadin mute dulu, Pak Karadin Kristen juga mute dulu. Lanjut Bro Tichas. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, lalu YHWH Elohim memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi YHWH berfirman kan Pak, ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saat itu juga mereka pasti mati kan Pak? Benar nggak Pak? Ya betul. Harusnya YHWH langsung membunuh Adam dan Hawa di saat itu juga kan Pak? Tetapi ketika itu Adam dan Hawa tidak dibunuh Pak. Itu boleh Bapak tanggapi bagaimana itu Pak? Iya berarti dia berdusta, gitu aja. Tadi kata Bapak dia selalu membunuh Pak. Iya memang makanya dia berdusta. Jadi dia pendusta, dia penghasut, dia pembunuh, segala macam. Ngeri ya Pak Ipo, ada Tuhan yang begitu ngeri. Ngerti makanya. Ya, kalau misalnya dia bilang gini ya, saya kasih tahu kamu kalau makan buah pohon itu kamu akan mati. Ternyata kamu nggak mati, tapi nanti perlahan-lahan kamu mati sengsara lah, lu matinya sengsara. Ya, kalau gitu bilang dari awal, lu nanti matinya sengsara kalau makan pohon itu gitu loh. Berarti Pak Ipo sebelum dilanjut ya sama Bang Tichas, berarti Pak Ipo ini tidak menuhankan Tuhan yang lama, yang ngeri, Tuhan yang baru saja Yesus ya? Enggak. Berarti Tuhan yang baru. Tuhan yang baru benar. Saya Tuhan saya sapi. Saya lanjutkan ya Pak. Lanjut. Jadi mereka kan tidak mati ya kata Bapak, berarti YHWH ini pendusta ya. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Iya. Jadi ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tahu kalau mereka itu telanjang kan Pak? Setelah mereka tahu mereka telanjang, mereka itu merasa malu, lalu mengambil daun dari pohon ara untuk menutupi tubuhnya mereka, betul nggak Pak? Ya sesuai aja itu bacanya. Ya, nah terus YHWH turun ke dalam Taman Eden dan mencari Adam, lalu berkata, di manakah kalian, Adam dan Hawa? Benar nggak Pak? Entah dia berbohong. Jadi gini, itu karena gini, kalau dia tidak tahu nggak mungkin ya, karena dia pasti tahu kalau dia ada di situ. Benar. Adam. Benar. Tapi dia nanya Bapak begitu karena apa? Kenapa gitu. Pak? Hah? Bapak tahu nggak kenapa? Ya kalau saya bilang itu dia main sandiwara gitu. Nah, dia tahu Adam dan Hawa itu ada di mana. Yang dia mau adalah Adam dan Hawa mengakui dosa-dosanya mereka. Tapi karena mereka takut. Itu tafsir. Gimana Pak? Ya itu tafsirnya begitu kan. Padahal oke, nanti saya jelaskan tafsirnya Pak ya. Kalau misalnya dijelaskan begini, Adam, kamu jangan berbuat dosa ya. Dosa tuh begini, maksudnya dosa tuh kalau kamu, saya bilang jangan makan pohon itu. Tapi nanti Adam nanya, kenapa kamu pasang pohon itu di situ Tuhan? Kan itu bukan buat saya, gitu loh. Nanti dijawab sama Adam. Tapi nggak diajarin begitu. Jadi Adam cuma dibilang jangan makan itu. Kenapa? Tapi kenapa ada di situ? Padahal saya disuruh makan semua buah pohon yang ada di dalam taman itu. Gitu loh. Kan logikanya Bapak mau saya jelasin. Siap. Jelasin sedikit. Bentar, izin sebentar, di bawah ada Bang Bill, dia adalah Yahudi. Bang Bill mungkin bisa menengahi naik kalau lagi nyantai Bang Bill. Tapi begini, untuk Ikhwan Fillah yang ada di bawah ya, instruksi sambil mendengarkan diskusi ini, sediakan kopi campur masako ya. Sediakan kopi campur masako. Naik Bang Bill. Bang Bill. Oke, boleh saya lanjutin nggak Bang? Oke, lanjut. Lanjut Bang Bill dulu. Bentar, ada Bang Bill. Sapa dulu Bang Bill. Selamat sore Bang Bill. Ya, selamat sore. Tapi saya sudah mau sahabat ini. Jadi Pak Ipo bisa ketemu sama saya malam minggu. Kita membahas soal Hashem ya. Karena apa yang diajarkan oleh Pak Ivo itu bertentangan dengan pencipta langit dan bumi. Saya mah nggak nyembah Hashem lah. Hashem mah ke laut aja.
Saya nggak Iya, nyembah. kalau gitu, Anda kan menyembah manusia, beda. Iya, saya nyembah Anda kan menyembah manusia berkolor, jelas beda. Betul. Saya menyembah manusia yang saya tinggikan. Iya. Kalau Yahweh Kalau itu Hashem kan bukan manusia, kalau Anda kan menyembah manusia berkolor, beda. Saya meninggikan anak manusia yang Iya, anak manusia ditinggikan nggak boleh, nggak boleh. Ada firman mengatakan, marana lu, Yahudinya marana lu. lo tasekol, ya jangan kamu menyembah. Jangan membuat bagimu patok menyuruh apapun. Saya ya gini, sang nama bagi saya itu cuma satu, Yesus Kristus. Oh, Sang Yesus nama. bukan apa-apa. Yesus bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan imam, bukan apa-apa. Yesus itu nothing. Buat saya dia segalanya. Yesus itulah, Makanya saya ya. memberi kesaksian bahwa Yesus si itulah. YHWH itu, oke. Mau tidak mau, Yesus itu adalah Yahudi sama seperti saya. Yang kalian sembah, orang Yahudi yang kalian sembah, kan goblok. Nggak goblok. Ya, nggak goblok. mau tidak Orang mau, dia datang untuk Yesus itu bangsa orang Yahudi yang kalian sembah. Itu kenyataannya. Yesus adalah orang Yahudi sama seperti saya yang kamu sembah. Ya. Oh, jadi abangnya ini Yahudi ya bang, nggak Iya, percaya. betul, Bang. Jadi Pak Vivo dan Pak Yahudi ini Udah bertapak tahu. belakang. Kita di tengah-tengah bro, teachers. Jadi Pak Ivo ini nggak percaya YHWH dan Pak Billy ini nggak percaya Yesus. Nah, itu bertolak belakang. Berdiskusi dulu. lanjut. Oke, sebelum dilanjut Iwan Pila saya terpental sambil di tap-tap saudaraku. Aduh, ini berat koma, saya terpental. Lanjut ini Bang Bil diluruskan Bang Bil ini Pak Ivo. Ya, Aduh, lanjut. jadi nanti sudah atur waktu ya. Malam minggu saya akan membuktikan lewat. Kalau saya bahas Yesus, ya, saya memuliakan Yesus. Yesus. Oh, saya nggak memuliakan Yesus. Yesus bukan apa-apa. Manusia, dia orang Yahudi sama seperti saya. Yahweh bang. Yesus orang Yahudi yang kalian sembah. Ya, makanya saya bilang Yahudi yang Iya, hebat. Yesus orang Yahudi bukan? Yahudi yang ngalahin YHWH. Iya, tapi kalian sembah kan? Orang kalian sembah. Itu kenyataannya. Iya, orang Yahudi. Iya, Yesus itu orang Yahudi yang kalian sembah. Halo bang Billy. Iya. Betul. Iya betul ya, dia orang betul yang kamu sembah. Manusia, Betul kan? manusia. Iya. Iya, betul. Bang Billy. Ya. Bang Billy. Ya. Nah kalau misalnya abang kan Yahudi nih bang. Bapak itu udah tua, rambut udah putih, harusnya tahu itu siapa Hashem YHWH dengan benar. Tahu persis Ya. saya tahu persis siapa dia. Oh, nggak tahu. Sekarang kalau Anda tahu, coba besarkan saya. Saya tes keilmuan kamu. Penjemburu. Ya. Kalau kamu tahu. Apalagi pendusta. Ya. Coba. Kamu kan tahu. Nah, nih. Apa itu? Silakan dibaca. Ya, saya bahasa Indonesia, saya nggak bisa Ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Berarti kamu banyak yang nggak tahu. Bahasa Saya Ibrani. nggak bisa Banyak bahasa yang kau nggak Ibrani. tahu. Makanya kamu udah tua, rambut putih, masih menjelek-jelekan Tuhan Saya- Israel. Gila nih, kau. Alkitab Gila. saya ini nih, Ya Alkitab enggak, saya itu ini. mah kitab ngaco semua. Indonesia, sorry ya. Itu kitab ngaco. Terjemahan ngaco yang kau pakai Saya itu. orang Indonesia. Nggak Ya bahasa makanya orang Indonesia pintar-pintar nggak menyembah manusia. Bang Billy. Kirain Halo, Bang tahu, ternyata banyak nggak tahu. Nggak tahu, saya bahasa Bahasa Ibrani Yesus aja nggak tahu. Nggak bisa baca. Kirain tahu, rambut putih. Aduh. Teman-teman, bahaya ini 3 Kristen dimarahi sama Yahudi ini. Saya Aduh, kan nggak ada kita waktu Kristen. untuk Aduh, pakai bahaya. rambut putih yang menghina Tuhan Allah Israel. Ya. Menghina Allah Israel itu berat hukumnya ya. Saya perhatikan kamu ya, Bapak ini saya tandain kamu. Ya, kamu menghina Hashem, kau akan mati dengan cara yang tidak wajar. YHWH itu Dengerin, pembunuh. kau menghina Allah Israel, maka kau akan mati dengan secara tidak wajar. Itu yang akan perhatikan ya, Kalau Bang saudara Billy, ini omongan saya sebelum Sabat saya ngomong orang ini akan mati dengan sangat tidak wajar. Oh gitu. Perhatikan.
dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Yesus. Nggak mempan, kan Yesusnya orang Yahudi. Kan Yesusnya orang Yahudi nggak mempan. Yesus ya nggak mempan karena Yesusnya orang Yahudi. Haleluya. Ya, Amin. Yesus kan orang Yahudi, muridnya nggak bisa bahasa Yahudi. Muridnya disuruh baca bahasa Yesusnya nggak bisa. Kan goblok. Beres. Lo ngaku murid Yesus, disuruh baca bahasanya Yesus nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia. Tolol. Yesus ngomong sama saya pakai bahasa Indonesia. Udah ilmu lu masih cetek karena lu masih menghina Allah Israel. Kalau untuk bahasa, Ya, ilmu lu cetek, rambut boleh putih tapi tai tetap mencret. Saya keimanan mengikuti Yesus begitu. Gak ada, iman lu itu mengikuti orang Yahudi. Saya bukan mengikuti Gini, Bang Bil izin sebentar, Bang Bil izin sebentar. Pak Ipo ngomongnya gantian biar enak ya. Coba tapi gini, kenapa Pak Ipo Anda menerasikan YHWH seperti itu ya, atau YHWH yang tadi Pak Ipo ngeri gitu kan? Padahal di dalam kitab Bapak sendiri itu ada kitabnya orang Yahudi di sana. Gimana ini Pak Ipo? Ini saya agak pusing ini. Faktanya begitu kok, dia menghasut, dia membunuh, dia berdusta. Mau ngapain ditutup-tutupin? Lihat buka kitab Markus ya, dibilang kalau yang tidak mengikuti aku suruh bunuh kata Yesus. Kamu Markus apa? Kamu orang Yahudi nggak percaya Yesus kok? Yesus itu ngajarin membunuh. Coba kamu lihat dalam kitab Perjanjian Barumu. Yesus suruh membunuh kok orang yang nggak ikut akan dia, yang nggak ikut dia akan suruh dibunuh. Lukas, mau ayatnya. Lukas itu bukan orang Yahudi. Mau ayatnya kau Yesus itu suruh bunuh. Bang Bil, tampilkan biar tahu. Mau ayatnya. Yesus itu pembunuh juga, Yesus suruh membunuh. Masa orang yang nggak percaya Yesus pakai kitab Markus itu kan lucu. Iya, Yesus juga suruh membunuh kok. Enggak. Mau ayatnya? Ini jadi Bang Bil, ajarin Bang Bil biar dapat pencerahan sedikit. Waduh, ngeri. Tap dulu guys. Ini semakin seru ya, guys. Au, di tap biar komalnya kuat ya. Lanjut. Ngeri yang punya kitab datang. Ngeri ini, bahaya ini. Aku ucapkan dulu kepada Ayo Bang Bil, tunjukin data Bang Bil biar ada pencerahan sedikit nih buat oten-oten. Digamparin bolak-balik sama Bang Bil. Aku disuruh dulu aja. Oten pegangan yang kuat. Bang Billy dari Judaism yang punya kitab asli datang ini. Aduh, ngeri, bahaya. Tuhannya Tuhan Yahudi, masa buka Lukas nggak boleh nih Bang Ipo, nggak fair nih, nggak fair. Bukan nggak boleh, cuma lucu aja gitu. Ya Kan tapi Anda lebih lucu lagi, Hasem. menuhankan orang Yahudi gimana sih? Kalau saya sih orang Yahudi kayak orang apa kayak pokoknya Yesus Kristus sudah menyatakan firman-Nya. Barang siapa Tapi percaya Yesus juga menyuruh membunuh kalau nggak ikut dia. kata Billy Yesus itu suruh membunuh orang nggak ikut dia. Kalau kamu bilang YHWH membunuh, Yesus juga membunuh loh. kalau YHWH itu kan membunuh maksud banyak ayatnya, banyak. Iya banyak ayatnya juga Perjanjian Baru Yesus suruh membunuh loh. Nggak ada. Kalau ada gimana? Nggak ada. Iya kalau ada gimana? Itu perumpamaan. Iya. Kalau ada gimana? Kalau ada kau loncat dari Monas ya. Nggak ada. Hah? Berani nggak kau? Kalau ada suruh loncat dari Monas, berani? Nggak ada. Ya takut. Bukan takut, nggak ada perintah begitu. Ya kalau ada gimana? Begini, menjelaskan perumpamaan bagaimana. Ya ada perumpamaan yang tertulis aja, memang tertulis demikian. Ada bilang ngajarin, Yesus tuh mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu. Masa suruh ini enggak disuruh dibunuh kalau tidak mengikuti Yesus. Petrus tuh pakai pedang, potong telinga, disembuhkan, terus dibilang nggak boleh begitu. Jadi nggak ada orang Kristen diajarkan gitu sama Yesus. Ada, ini ayatnya ya. Nah, YHWH itu bunuhlah musuhmu. Ayatnya enggak. Bunuhlah musuhmu, kutuklah segala macam. Membawa damai lagi, membawa pedang loh nanti. Nah, tahu artinya enggak? Iya. Jadi maksudnya bukan begitu. Enggak ada orang Kristen diperintahkan begitu. Makanya Pak Ivo jangan menghina YHWH. Iya.
Kalau YHWH karena musuh saya, jadi makanya saya nggak ada respect sama itu. YHWH musuh web. Aduh, oke. Iya nggak apa-apa, dia akan mati dengan cara yang tidak wajar di dalam nama Besem Hasem gitu. Dalam nama Yesus Kristus. Yesus orang mana? Yesus orang mana? Yesus orang mana? YHWH. Yesus orang mana? Nama Yesus Kristus. Yesusmu orang Yahudi. Pahami itu. dapat Orang, bukan Tuhan, orang. Ya orang memang betul orang. Nggak apa-apa, orang betul, itu tahu. Orang kok disembah. Orang kok Iya, disembah. daripada saya nyembah yang begituan tukang bunuh kan nggak perlu saya beribadah. Di mana? Di mana tukang bunuh? Tukang hasut, tukang bunuh, tukang apalagi berdusta, apalagi mau apa lagi? Lah kamu juga tukang bunuh? Minta perawan, masa ada Tuhan minta perawan dari hasil rampasan? Kamu nih. Lah Yesus lebih parah. Yesus lebih parah. Begitu makanya saya bilang Yesusmu pencuri, mencuri keledai, nggak dibalik-balikin, gimana itu? Umatnya dia minta dari umatnya nanti dikembalikan. Nggak ada istilah dibilang itu di dalam ayatnya meminta, nggak ada. Karena itu Yesusmu mencuri keledai, mencuri domba. Tuhan yang meminta itu berarti itu ngomongnya ke orang Kristen. Iya, tapi nggak dikembalikan keledainya. Gitu. Woi, tapi nggak dikembalikan. Belum ada Kristen zaman Yesus, ngarang aja, woi. Zaman Yesus belum ada Kristen. Gimana lu? Rambut boleh putih, tai lu mencret. Kalau kamu nggak mau bilang Kristen, ya bilang pengikutnya gitu. Pak Ivo sama Billy selesaikan dulu. Nah. Nanti saya jadi jurinya di tengah. Iya. Saya mau sahabat dulu. Sahabat shalom semuanya ya. Oh Bang Yoshinoya saya turun dulu. Oke. Sama Bang Abu ya, aku juga sudah mau RF Syabat, semoga berkat buat saudara-saudara Muslim. Ya Bang Bil, Masya Allah. Tapi begini Bang Bil, ini harus diluruskan memang ini. Jangan sampai orang-orang yang awam itu menganggap bahwa seperti itu apa yang dinarasikan oleh Pak Ipo bahaya ini Bang Bil. Nggak apa-apa, lihat aja mukanya Pak Ipo kayak setan. Muka hitam rambut putih, jadi itu wajar. Jadi wajar nama. Ya lihat aja dari penampilan, udah ketahuan muka-muka setan ya. Kamu bacalah itu 1 Tawarik 21. Terus 2 Samuel 24 yang setan siapa gitu. Bang Yoshinoya juga ini Yahudi ya? Bukan ya, Advent kayaknya. Advent deh. Lanjut Kalau sama Advent Bang Titis ya, sahabat. Bang Ivo. Kalau saya nih gampang-gampang aja, sahabat saya tuh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu Tuhan atas hari Sabat dan dia tidak minta saya untuk disunat. Kalau saya tapi begini Pak Ipo, saya salut sama Pak Ipo itu kok bisa gitu kan. Pak Ipo ini tetap teguh dengan pendirian meskipun yang punya kitab datang, padahal di dalam biblosnya Pak Ipo ada perjanjian lama itu kitab orang-orang Yahudi. Ngeri loh saya.